Karena pernah ya ada ini loh, ada info Hmm. yang mensinyalir bahwa ada pencurian umur. Kuatnya? Sebetulnya saya pengen starting line up bukan lagi pemain-pemain yang kemarin muncul di babak pertama. So there's flexibility in that lineup. It's the same with Singapore. Brosis, apa kabar? Balik lagi kita di Offside 433. Kali ini kita mau membahas tentang pertandingan Timnas Indonesia melawan Timor Leste ya kemarin. Ya, Uh, betul. ada beberapa hal sih ya. Secara umumnya kan di babak pertama kita malah kebobolan ya Indonesia ya. Baru di babak Betul. kedua bisa balikan posisi. Tapi kalau saya perhatikan yang memasukkan bola itu timnas orang Indonesia ini cuma 2 orang. Tapi kalau Timor Leste-nya 3 orang loh. Ada 5 gol kan? Ya nggak? Iya, Ada 5 betul, gol betul. kan? Tapi yang menggolkan orang Indonesia cuma 2 loh. Ya, Dibandingkan Timor Leste 3 orang yang menggolkan. Eh, lebih produktif berarti lebih kan? produktif kan? Makanya wajar lah kalau Indonesia pelatih merasa kecewa lah dengan penampilan Indonesia. Oke, Betul, betul. Bro Ipung, silakan Ya, gimana dibahas Bro apa Eri? aja nih yang menjadi eh, apa ya? Mungkin Highlight. kekuatannya dulu lah ya, kekuatannya dulu ya. Iya, Indonesia iya, nih iya. gimana nih kekuatannya kemarin? Eh, Kalau kita bicara kekuatan kan kita sih melihat dari tolok ukurnya dari Piala AFF kemarin ya. Memang kekuatan Indonesia setelah saya perhatikan dengan ketidakadaan beberapa pemain yang bermain di luar negeri, Hmm. ini memang ternyata punya efek yang cukup besar Hmm. gitu loh. Terlihat pada permainan di babak pertama tadi ya. Ya. Babak pertama bahkan kita sendiri juga jadi semacam apa ya, agak-agak kebingungan. Saya melihat sih masih ada kebingungan gitu loh. Hmm. Jadi pemain-pemain yang diturunkan oleh coach STY, beberapa pemain yang memang bukan pemain inti katakanlah dalam Piala AFF kemarin, itu sepertinya belum nyetel sekali dengan pemain-pemain yang sudah ada gitu loh Hmm. Bro Eri. Hmm. Jadi ya mau nggak mau ya itulah yang terjadi gitu loh Bro. Hmm. Tapi Gitu. setelah diganti ya Hmm. saya ngelihatnya kan di babak kedua ada pergantian Ya, pemain ya. Kalau nggak salah betul. penyerangnya katanya 4 ya di babak Betul. kedua itu. Jadi gini, sebetulnya kalau kita apple to apple ya perbandingannya kita dengan Timor Leste, sebetulnya secara statistik maupun secara perhitungan di atas kertas Hmm. harusnya kita bisa unggul dari permainan yang benar-benar permainan sepak bola yang berdasarkan pola yang sudah dibangun. Hmm. Tapi yang terjadi kan tidak seperti itu gitu loh. Ya. Pola yang kita bangun pun tidak berjalan dengan sempurna gitu, tidak berjalan dengan baik bahkan gitu loh. Hmm. Jadi sampai akhirnya mungkin ini juga kan ada semacam ego ya, ada semacam ketakutan juga bahwa kita akan dipermalukan oleh Timor Leste. Iya. Sampai akhirnya dikeluarkanlah pemain-pemain bertipe menyerang di babak kedua itu. Sampai 4 katanya ya. Iya, saya melihat ada Hanis Sagara, di situ juga Hanis Sagara masuk setelah menggantikan Dedi Setiawan ya. Iya. Itu juga ada Ronaldo Kuate,
Nah, itu dia. Di situ juga ada siapa? Irfan Jaya, Eh, ada di kirinya juga siapa ya? Saya lupa gitu loh. Tapi memang itu adalah pemain-pemain yang bertipe menyerang semua. Dan ya. memang secara statistik permainan dari agresivitas, persentase agresivitas, Indonesia jauh unggul di atas Timor Leste. Hmm. Begitu loh Bro Eri. Ya, 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 ya. Tapi menurut menurut Bro, Hmm. apa golnya yang dikatakan bunuh diri ini memang layak atau enggak sih sebenarnya? Ah, Atau sebetulnya gini, kita jangan dulu kayak bicara gini? masalah golnya. Oh, ya, Heeh. oke. Apa gimana dong? Eh, sebelum kita memperhatikan atau katakanlah mengevaluasi Ya, gol-gol dari Indonesia, ya, kita lihat dulu golnya dari Korea, dari Timor Leste. ya. Di situ kan begini, saya juga kaget ya, kaget pada saat penentuan formasi Hmm, yang dipakai oleh Timor Leste. Mereka memakai pola pola permainan yang 4-4-2. Ini kan pola yang sebetulnya agresif ya. hmm, Mereka artinya mereka sudah siap untuk melakukan katakanlah bukan lagi counter attack, tapi mulai membangun skema penyerangan dari awal gitu loh. hmm. Tapi memang ini kan hanya katakanlah strategi di atas kertas ya. Ya, Walaupun pada akhirnya Timor Leste pun juga harus realistis bahwa dengan pola 4-4-2 pun dengan apa yang mereka game plan-nya sudah direncanakan seperti pola menyerang, tapi itu juga tidak berjalan. hmm, Nah, yang terjadi kemudian adalah justru dengan ketidakdisiplinan beberapa pemain di pertandingan tersebut, Indonesia malah kecolongan duluan di menit 34 oleh satu-satunya pemain Timor Leste yang menurut saya qualified ya, oke. Paulo Gali. Eh, Nah ini Paulo Gali sendiri saya juga kaget. Ada informasi katanya dia masih berusia 17 tahun. wah. Itu juga saya mengagetkan. Baru berusia 17 tahun, tapi tatonya udah segede gaban. Karena pernah ya ada ini loh, ada info Hmm. yang mensinyalir bahwa ada pencurian umur oleh Paulo Gali. Tapi Oh, saya gitu. nggak tahu juga. Itu sekedar Ya, rumors atau itu betulan gitu loh. ya. Tapi oke lah, Ya, itu nggak anggap rumors bukan dulu isu lah sebetulnya. ya, anggap ya. Karena itu kan bukan, Iya, ya itu kan pembuktiannya nggak gampang juga kan. harus betul, harus betul. dari federasi yang Ya, bikin penyelidikan gitu. Oke, betul. oke. Nah, balik Jadi tadi. gini, Bro Eri, Yuk. pada saat apa ya, kita kan juga melihat waktu di Piala AFF, Edo itu main menggantikan Farhan. Hmm. Farhan siapa? Sorry. Eh, Pratama Arhan, sorry. Oh ya. Pratama Arhan tidak diturunkan di babak pertama, jadi yang diturunkan adalah Edo. Hmm. Nah, Edo ini seperti deja vu saya pikir Hmm. pada saat pertandingan melawan Thailand di AFF di final leg pertama, Hmm. itu Edo pun juga turun karena si Farhan nggak bisa main karena akumulasi kartu. Hmm. Justru saat itu saat Edo jadi back kiri, Ya. Indonesia kebobolan dalam menit yang sangat cepat. Dan itu juga terjadi di pertandingan itu. Saya pikir ini ada kelalaian ya, ada ini apa si Edo sendiri sepertinya belum nyetel ya Ya, dan ya, belum ya. bisa menerjemahkan apa yang diinginkan oleh coach STY untuk bermain disiplin. Begitu loh Bro Eri. Ya, 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 ya. Oke. Nah, balik ke pertanyaan saya tadi yang mengenai apa Mm-mm. gol tadi itu. Kan Mm-mm. Ya. ya yang saya perhatikan satu satu gol itu kan karena lemparan ke dalam dari Arhan ya. Benar nggak? Oh ya, yang Yang gol gol-gol yang Indonesia keberapa ya. ya? Ya. Itu kan yang kemudian eh, menurut saya ini kan menarik ya. Artinya dalam beberapa eh, percobaan gitu ya. Dia Hmm. punya punya lemparan yang cukup jauh dan kenceng kalau menurut saya sih Betul, untuk betul, sepak bola kelas betul, nasional lah ya. Kan betul. bukan bukan ecek-ecek itu lemparan bola kayak gitu kan.
Oh iya, sulit sekali tuh, Bro. Ya, oke. Oke, apalagi Om yang menjadi perhatian Om? Ya, jadi saya sih melihat kembali pada mentalitas ya, mentalitas yang dibangun oleh STY ternyata berbuah hasil saya melihat ya. Walaupun di babak pertama kita sempat tertinggal, tapi begitu terjadi perubahan-perubahan permainan atau perubahan-perubahan pemain yang diturunkan, itu mentalitasnya kembali terbangun. Itu yang saya suka ya. Walaupun proses golnya juga saya pikir cuma gol pertama aja lah yang menurut gol pertama dan gol kedua ya, yang prosesnya benar-benar Beneran sebuah gitu proses ya? yang dibangun dengan matang. Ya. Apalagi gol dari Ricky Kambuaya ya, itu Hmm. bagus sekali ya. Karena itu ada kerjasama dengan Ronaldo Kuate. Ya, Ronaldo Kuate benar. mendapat bola lampung, kemudian hanya one touch dia memberikan ke Ricky Kambuaya, Kambuaya langsung tembak dengan kaki kiri gol. Ya. Dan di gol yang penalti dari kita itu juga dibangun juga dengan cukup bagus ya. Artinya sampai akhirnya tendangan dari Irfan Jaya ini menyentuh salah satu pemain ya di Ya, bagian ya. tangannya, Ya. sehingga mau nggak mau harus penalti. Iya. Ya. Gitu bro. Iya, iya. Cuman yang bunuh dirinya itu gimana tuh, Om? Itu wajar nggak sih sebenarnya? Atau ya, Jadi ya. gini, Kalau saya sih, saya pengen Indonesia menang. Tapi kan kalau menangnya prosesnya nggak asik gitu ya. nggak asik gitu kan, aduh. Apalagi Saya lawannya juga, boleh dibilang beda kelas lah gitu kan. ya. Jadi gini, ada sebuah advantage sebetulnya, situasi advantage buat Indonesia ketika kiper utama Timor Leste cedera. Itu yang pertama. Diawali dari situ, kemudian kiper penggantinya ternyata jomplang sekali, dan di sini Pratama Arhan memanfaatkan kemampuannya untuk melempar jauh ke depan. Lemparan jauh ke depan ke gawang ditip oleh kiper malah menyentuh pemain Timor Leste sendiri. Karena di situ sebetulnya ada dua pemain Timor Leste, satu mengcover si Ricky Kambuaya, mereka melompat bareng, dan satunya lagi semestinya tidak ikut lompat gitu loh bro. Dia hanya karena dia posisinya ada di depan kiper gitu loh bro. Mestinya dengan dia tidak ikut melompat, kemungkinan itu bisa ditangkap oleh kiper, bukan ditonjok gitu loh, bukan ditip gitu loh. Cuma karena situasinya mereka lompat bareng, ada ketakutan ini akan meleset kalau mereka ditangkap, akhirnya dia lakukan upaya untuk mentip, malah tipnya itu kena badan pemain Timor Leste, akhirnya gol gitu loh. Tapi di permain di era sepak bola yang sekarang, saya kasih contoh ya. Mungkin memang kemampuan Pratama Arhan untuk melempar jauh ke depan gawang itu sangat sedikit pemain sepak bola yang bisa lakukan itu. Saya pernah perhatikan ada satu orang pemain di Liga Inggris, kalau nggak salah dia pernah bermain di Bolton Wanderers, itu namanya Rory Delap ya. Itu Rory Delap juga bermain di tengah, bukan di posisi sayap, pemain gelandang lah. Dan dia juga punya kemampuan yang sama seperti Pratama Arhan. Jadi saya pernah melihat juga hampir sama kejadiannya, cuma kalau Rory Delap lempar, kipernya bisa tip dengan baik ya. Artinya itu tidak terjadi gol. Cuma sayangnya kemarin Timor Leste itu ditip malah kena temennya gol. Dan gol-gol yang terakhir juga kan melalui tendangan crossing dari Pratama Arhan yang kemudian berusaha dihalau malah kena temannya juga begitu loh. Jadi boleh dibilang Timor Leste itu kemarin ketiban sial sebetulnya, bukan ketiban lemparannya Arhan. Oh gitu. Jadi memang koordinasi di belakang mereka nggak bagus ya. Nggak bagus gitu loh. Saya sih maklum ya. Walaupun sebetulnya Indonesia juga boleh dibilang awal-awalnya cukup kelimpungan dengan permainannya Timor Leste.
Heeh, bahkan mereka sendiri kan mendapatkan hadiah penalti tuh. Iya, betul. Cuma sayangnya itu tidak gol gitu loh. Dan itu keberuntungan buat Indonesia ya. Begitu loh, Bro. Makanya dianggap mengecewakan karena memang kalau dibandingkan dengan yang di AFF kan berasa banget bedanya ya. Ya, berasa, Sehingga berasa. berasa banget gitu. Kekuatannya nggak seperti kemarin ya. Mungkin karena betul sih pemain-pemain yang inti yang 4 orang nggak ada ini berasa Betul. banget ya. Dan memang Indonesia Iya, perlu punya sih, perlu punya pengganti yang 4 orang iya, ini. Kalau ingin tetap betul. punya kekuatan yang besar gitu ya. Oke. Iya. Nah, Sebenarnya gini, apa yang dilakukan STI sih sepertinya sama ya polanya saya pikir dengan pola permainan yang akan dilakukan yang waktu dilakukan di pertandingan AFF melawan Malaysia. Mengandalkan sisi-sisi sayap ya. Di sisi sayap kan ada Irfan Jaya, di situ di kirinya ada di cover oleh fullback Indonesia yang rajin Farhan Pratama Arhan. Di kanan juga ada Witan yang di cover oleh di backup oleh Asnawi. Nah, kemarin itu yang bermain kan adalah Irfan Sani di kanan menggantikan Asnawi, di cover oleh siapa si Irfan Jaya, tapi tidak berjalan dengan baik. Begitu juga di kiri Edo yang berusaha membackup Romatik itu juga nggak berjalan gitu loh. Jadi chemistry-nya belum muncul di antara apa pemain-pemain ini. karena Mungkin kurang latihan atau memang ya jadwalnya kurang? saya juga kalau dibilang kurang latihan, rasanya kan mereka pemain-pemain dari liga ya. Iya, iya. Jadi bukan persoalan itu saya pikir ya. Artinya mungkin ada perbedaan dari sisi kesiapan aja ya, kesiapan mental. Begitu loh, Bro. Oke, balik lagi ke mental ya jadinya ya. Betul, Nah, ini kan kalau betul, Bro. Indonesia menang lewat melawan Timor Leste ini kan katanya di ranking FIFA-nya kita akan naik ya. Dan kalau nanti sekali lagi menang lagi lawan Timor Leste, maka Indonesia mau masuk ke 160 besar ya. Sementara Singapura akan Iya. turun katanya. Bener ya gitu ya? Gini, mengenai hitung-hitungan itu saya juga kurang tahu ya mengenai berapa yang didapatkan. Tapi kalau kita melihat tajuk pertandingan ini adalah FIFA Match Day, artinya ini adalah pertandingan persahabatan resmi yang menjadi agenda dari FIFA. Dan biasanya kalau pertandingan resmi ini tentu punya kontribusi terhadap kenaikan atau penurunan peringkat, gitu loh, Bro. Ya, ya, Jadi ya. jadi sangat mungkin dengan katakanlah Indonesia bisa memenangkan pertandingan walaupun melawan Timor Leste gitu, ada kemungkinan peringkatnya bisa naik gitu loh, Bro. Ya, saya dengar beritanya memang begitu sih. Jadi kalau Indonesia 2 kali maju, 2 kali menang lawan Timor Leste ini, maka posisi Indonesia akan naik ya. Dan karena Singapura tidak melakukan pertandingan match day, sehingga poinnya akan stay di situ dan akhirnya akan kegeser oleh Indonesia. Dan ini katanya juga pengaruh ke Piala Asia ya, penentuan pot di Piala Asia. Dan akibatnya memang Indonesia yang tadinya di pot 4 karena naik ke 160 jadi masuk ke pot 3 dan Singapura yang turun jadi tukeran tempat Indonesia sama Singapura potnya. Ya, karena memang karena tajuknya adalah FIFA Match Day, ini kan ada semacam ya itu tadi kan ada konsekuensi dari sebuah pertandingan yang bertajuk FIFA Match Day. Saya juga dengar Malaysia juga tidak melakukan itu, tidak melakukan atau tidak memanfaatkan FIFA Match Day untuk melakukan pertandingan uji coba. Saya nggak tahu juga alasannya seperti apa. Tapi memang kalau melihat peringkat-peringkat negara-negara di Asia Tenggara yang masih
di level 100 katakanlah 140 ke bawah, Hmm. rasanya penomoran dalam peringkat ini menjadi tidak penting gitu loh Bro. Oh, nggak penting ya malah ya? Karena terlalu Malah tidak gampang penting gitu. geser-geser, terlalu gampang geser-geser, Iya, gimana? Iya iya iya, bisa jadi bisa iya jadi. Iya. begitu. Begitu loh, Bro. Karena terlalu Terkecuali ya mhm. udah di peringkat 50 ke atas ya. Nah Ini itu, saya pikir sangat ini ya, sangat signifikan oke, benefit yang baiklah didapat gitu baiklah. loh, Bro. Oke Bro, ada lagi yang mau dibahas tentang, pertandingan Ya, kemarin? ya yang saya ingin bahas tentunya karena dalam pertandingan-pertandingan persahabatan biasanya dimungkinkan untuk melakukan rotasi pemain yang lebih banyak daripada pertandingan Pertandingan biasa, resmi ya. Di situ iya, di situ juga kan kita melihat adanya Marcelino Ferdinand yang baru berusia 17 tahun juga sudah mulai diturunkan. iya betul. Jadi kemudian yang mengkagetkan juga Terence Puhiri ya, yang sudah lama kita nggak pernah dengar, tiba-tiba turun walaupun dia penampilannya juga tidak merubah gitu, tidak merubah permainan Indonesia secara umum. Jadi Oke, saya pikir justru dengan masuknya Marcelino, kemudian masuknya Ronaldo Kuate, iya, itu ada sedikit ini ya nafas baru dalam iya, rotasi dalam kedalaman amunisi iya. dari skuad Indonesia. Saya pikir ini sesuatu yang bagus gitu loh, Bro. Mudah-mudahan, bisa terus ya, dan saya sih berharap dari pertandingan ini nanti muncul lagi, pemain-pemain yang hebat gitu ya, terus dilirik sama luar negeri, kan itu kebanggaan ya buat Indonesia. Ya, Ya. Om, kira-kira betul. nanti yang di pertandingan kedua akan seperti apa tuh? Akan sama dengan yang Saya yakin babak kedua kemarin atau berbeda? Terutama dari susunan prediksi pemain saya ya. ini akan ada perubahan ya. Hmm. Akan ada perubahan dari sisi permainan Indonesia. Sangat mungkin Indonesia akan bermain lebih terorganisir, Hmm. lebih punya kaya terhadap kreativitas gitu loh. Jadi saya sih masih optimis bahwa perubahan-perubahan itu akan terjadi. Apalagi kan saya sempat dengar juga hasil kemarin itu membuat coach-nya marah besar gitu loh pada Ya, pemain-pemain betul. ya. Karena secara hitungan di atas kertas sebetulnya Timor Leste itu bukan levelnya Indonesia gitu loh, Bro. Ya, Levelnya ya, Timor Leste itu masih di kisaran Laos, ya, Kamboja gitu loh. ya, betul, betul, betul. Jadi belum Ya, belum masuk ke makanya levelnya Indonesia sebetulnya gitu disebutnya loh. bahwa ini masalahnya mental, menganggap remeh lawan katanya. Ya kan? Jadi Ada kemungkinan seperti itu. Tapi gini ya, kalau saya melihat sih bukan masalah memandang remeh pemain lawan ya. Saya pikir memang tidak ini aja kesiapan mental untuk membangun atau membuild up permainan timnya sendiri gitu loh. Itu yang tidak chemistry yang belum jalan dengan pemain-pemain yang baru. Karena sikap memandang remeh lawan itu rasanya bukan baru sekarang ya, itu menjadi contoh yang buruk terhadap hasil sebuah pertandingan. Jadi itu kan pengalaman yang selalu berulang ya. Jadi kalau dipikir memandang remeh lawan, itu kan sepertinya cuma pembenaran aja gitu loh dari sikap atau dari ketidaksiapan pemain Indonesia untuk bermain secara organized. Begitu loh, Bro. oke deh. Oke, oke. Oke deh, ada lagi yang lain, Om? Saya pikir kita tunggu aja pertandingan yang kedua Oke, besok. siap. Kita akan lihat apa sih yang bisa membedakan dengan pertandingan pertama dan apa improve-nya dengan pertandingan pertama gitu loh. Kira-kira starting line up-nya siapa aja tuh? Kuatnya? Sebetulnya saya pengen starting line up bukan lagi pemain-pemain yang kemarin muncul di babak pertama seperti Evan Oh, Dimas tapi mungkin yang di bisa babak diganti kedua gitu. Marcelino. Ya, saya pengen Ronaldo Kuateh turun dari awal. Saya pengen
Marcelino Ferdinand turun dari awal gitu loh, Bro. Oke. Jadi saya mencermati dua pemain ini dulu deh, gitu Kayaknya loh. memang dua Sama orang yang di ini kanan dan kalau yang di kiri kan sudah pasti Pratama Arhan kayaknya akan turun ya ya. untuk mencegah supaya tidak malu lagi nih. Jadi, nah yang menjadi titik yang menjadi sentral di kanan nih atau menjadi titik fokus pertanyaan adalah di kanan nih akan siapa, si Sane lagi atau ada amunisi baru gitu loh. Saya melihat ada Bagas Kahvi sebetulnya yang bisa ditampilkan ya. Saya nggak tahu Bagas Kahvi dipanggil atau tidak gitu loh. Karena kan di under 16 waktu itu kan Bagas Kahvi juga jadi pemain yang beringas gitu loh. Jadi pemain yang juga selalu melakukan overlapping ke depan dan punya keberanian begitu loh. Bro. Ya, mudah-mudahan aja seperti itu. Oke. Kalau Oke. nggak ada lagi kita sambung lagi nanti setelah pertandingan timnas lawan Timor Leste di leg kedua ya. Siap. Oke. Teman-teman, Brosis Offside 433, sampai jumpa lagi. Bye. Terima kasih. Bye.